Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 kali ini akan menjelaskan tentang etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Jadi di kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada Andika, kemudian ada Arif Rahman, lalu ada saya Iqbal, dan juga ada Kahfi. Yang pertama adalah sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Menurut Turmudi, pengembangan ipteks dalam pandangan Islam tidak lepas dari integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten yang akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di berbagai bidang kehidupan dan sebagai fasilitas untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Islam sangat mementingkan pengembangan dan penguasaan ipteks untuk menjadi sarana ibadah pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembangkan amanat khalifatullah, wakil atau mandataris Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Contoh sarana ibadah yang digunakan untuk memudahkan umat muslim beribadah kepada Allah adalah khiris atau barcode khiris yang dapat gunakan untuk sarana kita berinfak di masjid-masjid sekitar kita. Sudah banyak masjid-masjid di sekitar kita yang menggunakan khiris untuk sarana infak mereka karena dianggap khiris itu lebih aman daripada menggunakan kotak amal, karena kotak amal banyak yang mudah dicuri dan dibobol oleh maling. Keuntungan dari menggunakan khiris juga memudahkan jamaah yang lupa membawa uang agar bisa tetap berinfak di masjid itu. Ada lebih dari 800 ayat dalam Al-Quran yang mementingkan proses perenungan, pemikiran, dan pengamatan terhadap berbagai gejala alam untuk ditafakuri dan menjadi bahan zikir kepada Allah. Di sini juga ipteks sangat berguna untuk proses perenungan, pemikiran, dan pengamatan terhadap berbagai gejala alam, karena di sekarang ini banyak alat-alat yang dapat memprediksi gejala-gejala alam yang akan terjadi, seperti jika kalau terlalu banyak curah hujan maka akan terjadi banjir atau tidak, akan terjadi longsor atau tidak. Jadi sangat membantu untuk perenungan, pemikiran, dan pengamatan terhadap berbagai gejala alam. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang paradigma ilmu tidak bebas nilai, saya akan menjelaskan tentang apa itu paradigma. Jadi paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang dapat mempengaruhi dalam mereka berpikir, bersikap, dan juga bertingkah laku. Jadi paradigma ilmu tidak bebas nilai adalah pandangan bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan pada proses pengembangannya tidak bisa lepas dari nilai-nilai seperti nilai politik, nilai ekonomi, agama, lingkungan, dan juga sebagainya. Namun pada pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang netral terhadap nilai atau keyakinan tertentu. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan teknologi dipandang sebagai suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan untuk kemaslahatan bersama dan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan. Jadi pada proses pengembangan suatu ilmu harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral yang berlaku pada ajaran agama Islam, serta juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan
yang mungkin akan timbul dari penggunaan iptek tersebut. Paradigma ilmu bebas nilai. Bebas nilai artinya setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penganut paradigma ini menginginkan bahwa ilmu bersifat netral terhadap nilai-nilai baik secara ontologis maupun aksiologis. Menurut Surya Sumantri tahun 2001. Untuk ilmu bebas nilai secara bahasa Inggris juga sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Maksud dari otonom itu sendiri tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Untuk 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal sebagai faktor seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. Seperti halnya pandangan pekerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Untuk yang kedua, diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang sedia dan penentuan diri. Untuk yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Paradigma ini mengikuti jejak yang dikembangkan oleh Kopernikus, Galileo, dan filosof seangkatannya yang netral. Nilai secara total, mereka berpendapat bahwa objek ilmu tetap sebagai objek ilmiah yang harus dihadapi sama, baik secara teoritis maupun secara metodologis. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Agama dan ilmu pengetahuan teknologi dapat digambarkan seperti dua sisi uang logam, di mana mereka tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lain. Ilmu dapat memberikan berbagai penemuan baru dan ide-ide baru, sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil yang nyata dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Namun teknologi dapat berdampak negatif dan dapat merugikan juga membahayakan kehidupan manusia. Apabila teknologi tersebut tidak didasari dengan akhlak Islami. Tujuan yang awalnya diciptakan untuk membantu manusia malah bisa merugikan bahkan mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ipteks harus didasari dengan aturan ajaran agama, sehingga teknologi dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kelangsungan hidup manusia. Ini adalah beberapa dampak negatif akibat penyalahgunaan iptek, yaitu yang pertama di bidang informatika. Di era globalisasi seperti ini, dengan mudahnya mendapatkan informasi melalui internet, maka kejahatan informatika semakin sering dilakukan. Yang pertama, pembobolan bank, penyebaran hoaks, dan lain sebagainya. Yang kedua di bidang industri. Dengan kemajuan dalam bidang genetika dan biologi reproduksi, maka penyalahgunaan cloning atau rekayasa genetika yang melanggar kodrat semakin mungkin dilakukan. Yang ketiga, bidang ekonomi. Kompetisi yang ketat di era globalisasi membuat pengangguran bagi para pekerja yang tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan terus bertambah. Bahkan sekarang, tenaga kerja manusia sudah hampir digantikan oleh mesin. Yang keempat bidang sosial budaya. Terjadinya kemerosotan moral akibat mudahnya informasi atau budaya asing masuk ke dalam negeri. Itu membuat generasi atau bahkan manusia itu
itu cenderung bersifat individualis atau tertutup. Mereka lebih nyaman berada di dunianya daripada berinteraksi dengan masyarakat. Yang kelima, di bidang lingkungan. Terjadi kerusakan lingkungan akibat nuklir, polusi baik udara, air, tanah, dan lain sebagainya, efek rumah kaca, yang pastinya itu dapat mempengaruhi bahkan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Kesimpulan, perkembangan teknologi tidak bisa dihindari. Hal yang seharusnya digunakan untuk membantu kelangsungan hidup manusia bisa akan berdampak merugikan apabila tidak dilandasi dengan akhlak Islami. Oleh karena itu, akhlak dan ilmu pengetahuan akan saling melengkapi agar terciptanya suatu tujuan yang baik bagi kelangsungan hidup manusia.